Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliati, NIM 12300200025 dari Prodi 1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 6 dari Fisika Kesehatan. Materi yang pertama yaitu pengertian biomekanika atau biomekanika kerja. Biomekanika adalah kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Dalam biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan macam-macam gerakan manusia dalam olahraga atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis gerakan olahraga tersebut untuk dimengerti. Materi yang kedua yaitu jenis biomekanika. Secara umum, biomekanika dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu general biomekanis dan occupational biomekanis. General biomekanis adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam keadaan diam ataupun dalam keadaan bergerak. Selanjutnya yaitu pengertian general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian, yaitu biostatik adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Dua yaitu biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan yang terjadi atau dinamodik dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Selanjutnya yaitu occupational biomekanik adalah infeksi fisik antara pekerja dan mesin, maternal dan peralatan di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung, konektif tisus, dan otot yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Materi yang ketiga yaitu penerapan biomekanika. Abstrak tuntutan sekarang ini bahwa yang berkecimpung dalam dunia olahraga, khususnya akademisi, harus memiliki kemampuan berhitung dan penerapan rumus-rumus yang dibutuhkan oleh memajukan olahraga itu sendiri. Seperti disiplin ilmu biomekanika, biomekanika merupakan ilmu pengetahuan yang menerapkan hukum-hukum mekanika terhadap struktur hidup, terutama sistem lokomotor. Seluruh tubuh bergerak dengan tenaganya sendiri dan umumnya dibantu oleh gaya beratnya atau dari tubuh manusia. Selanjutnya yaitu hingga saat sekarang ini seharusnya seseorang yang telah menyandang predikat sebagai atlet, guru, pelatih olahraga dengan sendirinya harus melakukan pendekatan yang ilmiah terhadap gerakan tubuh manusia. Sehingga dengan demikian kita akan mengubah cara berpikir dogmatis menjadi suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah. Sehingga dengan ilmu pengetahuan biomekanika ingin akan membiasakan diri untuk melakukan kegiatan fisik dengan cara yang efisien, baik saat berlari, melempar, melompat, memukul, menendang, dan segala aktivitas olahraga lainnya. Dalam ilmu biomekanika membahas tentang titik berat, kesetimbangan, gerak, gaya, force, kekuatan, kecepatan, dan lain sebagainya, hingga pada penerapan rumus mekanika yang berisi tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Materi yang keempat yaitu jelaskan mengenai tugas konektif tisus atau jaringan penghubung otot muskle. Tulang sebagai alat untuk merendam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung konektif tisus, yakni ligamen, kartilage, dan tendon. Dalam aplikasi di biomekanika berhubungan dengan kerangka manusia. Selanjutnya yaitu konektif tisus. Jaringan penghubung konektif tisus atau jaringan penghubung meliputi 3 bagian yaitu berikut ini. 1. Kartilage, cartilaginous
adalah sambungan yang berfungsi dalam gerakan yang relatif kecil, contoh sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebrata disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti publikar. Vertebrata juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, mengendalikan, dan memutar, sedangkan disk berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Selanjutnya, ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan, joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut dan letaknya tidak paralel. Oleh karena itu, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan dan konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan joint. Adapun contoh sambungan ligamen diantaranya seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku, dan sambungan bahu. Pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Selanjutnya, tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Selanjutnya yaitu otot muskle. Otot terbentuk atas viscera atau fibre dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dan berdiameter 0,01 sampai 0,1 mn dan bersumber energi. Otot berasal dari proses aerob dan anaerob. Anaerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi pada Ba oksigen glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal, ruangan jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai dan dipompa dari jantung, contoh jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba atau indah, jarak dekat, sprint, dan lain sebagainya. Aerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontrak dioksidasi dengan cepat sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melekat dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal, dan kebalikannya, kadar asam laktat akan meningkat. Dan kalau sudah demikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dalam darah. Hal tersebut di atas adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan analisa pembangkit energinya dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Oleh karena itu, para ergonom hendaklah memperhatikan hal-hal seperti berikut untuk dapat mungkin dihindari, antara lain beban ortostatis atau statis muscle, B. Oklusi atau penyumbatan aliran darah karena tekanan, misalnya tekanan segi kursi pada popliteal atau lipat lutut, bekerja dengan lengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.